Yeah, that body's a blessing, girl. Halo, perkenalkan nama saya Suci Rahmani, NIM 201191442. Saya Pipit Latifah, NIM 201191132. Nama saya Farisa Azhara, NIM 201191131. Saya Cermayati Magistri, NIM 201191440. Saya Mona Wiskarani, NIM 201191134. Saya Sylvia Nurjana, NIM 201119130. Nama saya Nur Fadela Jokairin Isaniago, NIM 2011933. Nama saya Anissa Hana Mutia, NIM 201191135. Saya Cepi Hadi, NIM 201119137. Nama saya Tiara Azka Nadia Utami, NIM 201119138. Nama saya Siti Roma, NIM 201191143. Baik teman-teman, sebelum kita akan melanjutkan mengenai pemeriksaan hematokrit, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu hematokrit. Hematokrit adalah nilai yang menunjukkan persentase zat padat dalam darah terhadap cairan darah. Dengan demikian, bisa terjadi perembesan cairan darah keluar dari pembuluh darah. Untuk pemeriksaan hematokrit darah, tidak boleh dibiarkan terlalu lama atau sehingga akan menggumpal. Sehingga kita harus memberikan antikoagulan. Setelah tabung tersebut diputar dengan kecepatan dan waktu tertentu, maka eritrosit akan menggenang. Metode pengukuran hematokrit secara manual dikenal dengan dua metode, yaitu mikrohematokrit dan makrohematokrit. Di sini, dalam praktikum kali ini, kita akan menggunakan metode mikrohematokrit. Adapun kelebihan dari metode hematokrit ini adalah: pertama, metodenya cepat; kedua, kesalahannya lebih kecil; ketiga, darah yang kita gunakan lebih sedikit; dan yang terakhir adalah cara pekerjaannya cukup mudah. Alat dan bahan yang harus digunakan: yang pertama ada alcohol swab, yang kedua blood lancet, yang ketiga kreatosil, yang keempat tabung hematokrit, yang ini heparin, dan yang biru ini non heparin. Yang kelima itu reading device atau alat untuk membaca hasil hematokrit. Pada teknik mikrohematokrit, spesimen darah berasal dari darah vena atau darah kapiter yang dimasukkan ke dalam tabung mikrohematokrit yang memiliki ukuran 7 cm dengan diameter tabung 1 mm. Tabung mikrohematokrit yang berisi spesimen darah kemudian diputar dengan kecepatan tinggi dalam waktu tertentu sehingga eritrositnya terpisah dari plasmanya, lalu diukur dengan menggunakan skala hematokrit. Metode mikrohematokrit ini sangat efektif dan efisien karena selain sederhana, sampel darah yang digunakan itu sedikit dengan waktu pemeriksaan yang lebih singkat dibandingkan dengan metode makrohematokrit. Prinsip dari pemeriksaan hematokrit adalah darah disentrifuge dengan kecepatan tinggi dalam waktu tertentu, sehingga sel-sel akan terpisah dari plasmanya. Ruangan yang ditempati sel darah merah diukur dan dinyatakan sebagai persen dari seluruh volume darah. Pertama, buka penutup dan lempengan mikrosentrifuge. Kedua, letakkan tabung mikrokapiler ke dalam mikrosentrifuge dengan jumlah dan volume yang sesuai dan posisi yang sejajar. Kemudian, tutup kembali lempengan dan penutup mikrosentrifuge, serta pastikan bahwa mikrosentrifuge telah tertutup dengan kencang dan rapat. Ketiga, nyalakan alat dengan menekan tombol on, lalu setting waktu selama 5 menit untuk proses sentrifugasi, dan tekan tombol start. Keempat, setelah selesai, matikan alat, kemudian buka penutup dan lempengan mikrosentrifuge.
Kemudian amati antara plasma dan eritrosit yang sudah terpisah. Lalu tutup kembali mikrosentrifuge dan cabut aliran listriknya. Kemudian letakkan tabung mikrokapiler ke dalam hematokrit reader. Perhatikan antara garis plasma dan eritrosit. Lalu tarik penggaris ke batas antara plasma dan eritrosit. Baca dan laporkan hasilnya. Standar nilai normal antara laboratorium satu dengan yang lainnya biasanya berbeda. Namun yang jelas, tentang hematokrit normal tergantung pada jenis kelamin dan usia. Nilai normal pada laki-laki 40-45%, pada perempuan 37-47%, pada infan antara atau darah kali pusat 44-64%, pada anak 3 tahun 32-44%, pada anak 3-6 tahun 36-44%, pada anak 10-12 tahun 37-45%. Metode hematokrit ini lebih banyak digunakan karena selain waktunya yang cukup singkat, juga membutuhkan sampel darah yang cukup sedikit. Teknik pemeriksaan hematokrit ini tidak cukup rumit, namun harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Dengan waktu yang cukup lama dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan hematokrit yaitu kecepatan sentrifuge dan waktu sentrifuge. Kecepatan sentrifuge semakin cepat terjadinya pengendapan eritrosit dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah kecepatan sentrifuge semakin lambat terjadinya pengendapan eritrosit. Selanjutnya waktu sentrifuge. Selain kecepatan dan radius sentrifuge, lamanya sentrifuge juga berpengaruh terhadap pemeriksaan hematokrit. Adapun sumber kesalahan dari pemeriksaan hematokrit yaitu penggunaan antikoagulan NAFK lebih dari konsentrasi 1,5 mg atau 5 ml darah mengakibatkan eritrosit mengerut sehingga nilai hematokrit akan rendah. Kedua, bahan pemeriksaan yang ditunda lebih dari 6-8 jam akan meningkatkan nilai hematokrit. Yang ketiga, bahan pemeriksaan tidak dicampur homogen sebelum pemeriksaan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum yang kami simpulkan, bahwa diperoleh dari pasien tersebut sebanyak 50%, yang mana sesuai nilai rujukan kadar hematokrit yang normal. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.